wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Ibu Ika Rizky SPD MPD serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Cucu Nur Syamsi, nomor pokok mahasiswa 20106310400029. Di sini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi kurikulum yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Baik, evaluasi kurikulum itu terdiri dari dua kata, yaitu evaluasi dan kurikulum. Evaluasi merupakan suatu proses perencanaan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat keputusan. Jadi yang dimaksud evaluasi adalah suatu penilaian terhadap kinerja ataupun pekerjaan yang telah dilakukan dan dapat mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari suatu pekerjaan. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi yang dimaksud kurikulum itu adalah suatu petunjuk untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang dimana di situ berisi tentang cara pengajarannya ataupun bahan ajarnya. Di sana pihak sekolah ataupun dari guru maupun kepala sekolah dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum itu adalah suatu penilaian yang terhadap kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan di suatu sekolah ataupun di suatu lembaga. Adapun tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi program. Yang dimaksud dalam nomor satu ini adalah evaluasi ini diperlukan untuk menilai efektivitas ataupun kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar terhadap siswa yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, evaluasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum pembelajaran. Yang dimaksud dengan nomor 2 ini adalah evaluasi membantu guru ataupun pihak sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di semester selanjutnya, bagaimana melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Adapun tujuan lain evaluasi kurikulum yaitu untuk meningkatkan program yang sedang dilaksanakan sebagai alat untuk mengontrol kualitas dan juga sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi program berikutnya. Jadi yang dimaksud oleh tujuan lain evaluasi kurikulum ini adalah di mana evaluasi kurikulum digunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian sebelumnya ataupun penilaian untuk yang akan mendatang, bagaimana cara melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik di sekolah. Apakah lebih baik dengan semester sebelumnya ataupun semester sesudahnya. Dalam melakukan evaluasi kurikulum itu ada caranya ataupun langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Yang pertama adalah melaksanakan evaluasi internal. Sebelum kita mengevaluasi terhadap eksternal, kita mengevaluasi dulu internalnya, baik dari gurunya ataupun pihak sekolahnya maupun dari bahan ajarnya. Yang kedua adalah rancangan revisi. Di sini kita membuat rancangan apa saja yang akan dievaluasi ataupun yang akan dinilai terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, pendapat ahli. Di sini kita dapat meminta penilaian terhadap pendapat ahli, bagaimana pendapatnya tentang penilaian kegiatan belajar mengajar kita yang telah dilaksanakan. Yang keempat adalah komentar yang dapat dipercaya. Di sini kita bisa meminta kepada pihak wali murid ataupun orang-orang yang dipercayai oleh lembaga untuk memberikan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar kita. Yang kelima adalah model kurikulum. Di sini kita mengevaluasi model kurikulum. Model kurikulum yang bagaimana yang harus diterapkan dan yang tidak harus diterapkan. Adapun ciri-ciri KBK, yaitu atau bisa dikatakan kurikulum berbasis sekolah. Ciri-ciri ini ataupun kurikulum ini bisa dipakai ataupun digunakan oleh lembaga-lembaga
penyedia pembelajaran ataupun pihak-pihak sekolah. Ciri-ciri KBK ini terdapat 5 poin. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, yang dimana pihak lembaga atau pihak sekolah berharap apabila poin ini terlaksana dengan baik, siswa akan mencapai kompetensi yang sama ataupun yang lebih baik daripada sekolah-sekolah lain. Seperti halnya poin yang kedua adalah berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Pihak lembaga, penyedia pembelajaran atau pihak sekolah dapat mengacu pembelajaran ataupun kurikulum yang telah dilakukan dan dirasa baik dapat dilakukan pada tahun selanjutnya ataupun tahun berikutnya, agar hasil belajar ini lebih baik dan beragam dengan hasil yang diinginkan. Yang ketiga adalah penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Pihak sekolah ataupun pihak lembaga, baik maupun guru ataupun pihak sekolah, dapat melakukan penyampaian pembelajaran atau penyampaian materi dengan menggunakan metode pendekatan ataupun metode yang bervariasi. Contoh halnya seperti dengan melaksanakan 1 minggu pembelajaran, lalu mengadakan 1 minggu ujian, ataupun beragam dengan metode-metode yang lainnya. Yang keempat adalah sumber belajar bukan hanya guru. Di poin ini dijelaskan bahwasanya siswa dapat mendapatkan pembelajaran tidak hanya dari guru ataupun dari sekolah. Siswa dapat melakukan pembelajaran di luar sekolah dengan cara melakukan bimbingan belajar ataupun mengetahui ilmu-ilmu ataupun materi-materi dari komputer ataupun dari internet, yang dimana pada zaman sekarang ini teknologi sangat canggih dan dapat mengakses berbagai macam materi pembelajaran yang ada di sekolah. Pada poin kelima ini dijelaskan penilaian menekankan pada proses dan hasil. Yang dimaksud ini adalah penilaian ataupun hasil dari pembelajaran dapat dilakukan secara mengetahui dari proses siswa belajar ataupun dari proses guru mengajar dan hasil dari kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan. Kurikulum yang tepat diimplementasikan zaman reformasi. Surahman pada tahun 2002 berkata, secara psikologis dan politis dirasa amat terlambat dan secara teknis dikatakan terlalu cepat. Pada dasarnya merupakan salah satu dari tekad dan gebrakan bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga untuk melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang dimaksud dengan Surahmat pada tahun 2002 ini adalah secara psikologis ataupun politis dirasa sangat amat terlambat. Mengapa? Karena di sini dapat dilihat terlalu banyaknya pembahasan ataupun evaluasi terhadap evaluasi kurikulum. Jadi mengakibatkan terlambatnya untuk pembelajaran yang lebih baik di tahun ataupun pada zaman reformasi ini. Namun secara teknis ini dirasa terlalu cepat. Mengapa? Karena di sini belum adanya masa uji coba kurikulum yang seharusnya ataupun yang lebih baik untuk dilaksanakan pada zaman reformasi. Di sini Surahman menginginkan tekad dan gebrakan yang baru, namun memiliki implementasi yang baik pada zaman reformasi untuk mencetak penerus-penerus bangsa dalam melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pada slide berikutnya dijelaskan kurikulum yang tepat diimplementasikan zaman globalisasi. Pada zaman globalisasi ini banyak sekali kemajuan-kemajuan teknologi yang sangat canggih yang dapat mengakses berbagai macam materi. Namun di sini terdapat 2 dampak pada kurikulum yang didapat diimplementasikan pada zaman globalisasi. Yang pertama adalah dampak positifnya. Dampak positifnya bagi kurikulum yang diimplementasikan pada zaman globalisasi ini adalah semakin cepat dan mudahnya orang berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi dampak positif bagi kurikulum yang diimplementasikan pada zaman globalisasi ini, orang dapat berkomunikasi secara jauh ataupun dengan jarak yang tidak dapat dijangkau dan hanya bisa diakses oleh dengan internet ataupun teknologi, dapat mengetahui pembelajaran ataupun menambah materi-materi dari orang-orang yang tidak bisa dikenal
dengan cara melakukan searching ataupun mengakses internet. Selanjutnya adalah dampak negatif. Masuknya nilai-nilai asli yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Yang kita ketahui pada saat ini adalah banyak sekali hal-hal yang menyimpang dari jati diri bangsa, yang dalam seperti hal kutip contohnya banyak sekali anak-anak remaja ataupun anak-anak usia dini sudah dapat mengakses internet ataupun teknologi yang terdapat pada zaman globalisasi ini dengan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bermain game secara berlebihan ataupun bermain judi online, yang dimana ini adalah bukan jati diri bangsa ataupun harapan bangsa yang dilakukan oleh pada anak-anak usia dini ataupun ada anak-anak remaja ataupun penerus-penerus bangsa pada zaman globalisasi. Pada zaman globalisasi ini ataupun era globalisasi menuntut setiap orang untuk dapat mengakses banyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan berbagai sarana komunikasi dan informasi. Jadi pada era zaman saat ini menuntut setiap orang untuk berkreatif ataupun berkembang lagi agar tidak tertinggal oleh zaman yang ada, dengan cara yaitu mengakses internet ataupun mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang ada dalam internet ataupun secara teknologi yang maju ini, melalui dengan komunikasi ataupun bertanya terhadap orang-orang yang telah menyediakan jasa-jasa atau memberikan ilmunya dalam internet. Strategi ke depan adalah dengan mengembangkan sistem informasi sampai ke tingkat sekolah dasar, dalam kutip ataupun dalam kurung komputer, internet, media publikasi dan lain-lain. Strategi ini diharapkan ke depannya dapat memasuki ke tingkat sekolah dasar. Tetapi sekarang kita ketahui banyak sekali sekolah-sekolah dasar yang sudah menggunakan internet dengan keadaan terpaksa. Dan terpaksa ini adalah dimana kita saat ini adalah sedang pandemi. Jadi mau tidak mau sebelum waktunya internet memasuki sekolah dasar, tetapi dengan keadaan yang mendesak seperti ini, akhirnya internet dapat memasuk terhadap sekolah tingkat dasar agar tercapainya suatu pembelajaran yang lebih baik melalui dengan komputer, internet, dan media publikasi yang telah ada baik dari pihak sekolah maupun pihak siswa yang telah mempunyai fasilitas internet. Jadi kesimpulannya adalah evaluasi kurikulum ini sangat hal penting yang dilakukan oleh pihak lembaga, pemerintah maupun pihak sekolah yang telah melakukan kegiatan belajar mengajar, di mana kita di sini bisa mengetahui kekurangan ataupun kelebihan kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan, dan diharapkan kita dapat melakukan lebih baik kembali kegiatan belajar mengajar untuk semester berikutnya ataupun tahun ajaran berikutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.